Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runa Odiri Hamzah dengan NIM 040401241121. Kali ini kita akan membahas hadis besar yang menjadi fondasi etika sosial Islam, yaitu kalimat kebenaran di hadapan penguasa zalim. Hadis ini sangat penting karena menyangkut keberanian moral dan tanggung jawab seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Jihad paling utama yaitu berkata benar di hadapan penguasa zalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan diperkuat oleh riwayat Abu Daud, Tirmidzi, serta Ibnu Majah. Banyaknya jalur periwayatan menunjukkan betapa besar kedudukan pesan ini yang ditegaskan Rasulullah dalam berbagai kesempatan. Lalu selanjutnya ialah redaksi hadis dan terjemahannya, yaitu akhbarona Ishaq bin Mansurin qala haddatsana Abdurrahmani an Sufyani an Alqamata bin Marsadin an Tariqi bin Shihabin anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rajulahu fil si ayyul jihadi afdalu qala kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ucapan ini mencerminkan keberanian dan keteguhan yang harus dimiliki seorang muslim ketika berhadapan dengan ketidakadilan, khususnya pihak yang berkuasa. Artinya, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Mansur, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Alqamah bin Marsad dari Tariq bin Shihab bahwa seorang laki bertanya kepada Rasulullah dan ia telah meletakkan kakinya di batang kayu yang ditancapkan di tanah. Jihad apakah yang paling utama? Beliau bersabda, perkataan yang benar di hadapan penguasa zalim. Selanjutnya yaitu jawami al-kalim atau singkat, padat, dan bermakna. Sabda Rasulullah SAW. Hadis ini termasuk dalam kategori jawami al-kalim, yaitu sabda Rasulullah yang singkat namun syarat maknanya. Lalu menjadi fondasi penting dalam pembahasan etika kepemimpinan dan tanggung jawab rakyat. Lalu juga mencerminkan keberanian dan keteguhan yang harus dimiliki seorang muslim dalam menghadapi ketidakadilan. Lalu selanjutnya yaitu kekuatan sanad dan hadis. Secara sanad, hadis ini sangat kuat, diriwayatkan melalui perawi-perawi terkemuka, yaitu Ishaq bin Mansur, Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan Ats-Tsauri, Alqamah bin Marsad, dan Tariq bin Shihab. Para ulama Jarh wa Ta'dil sepakat bahwa rangkaian sanad ini dapat diterima tanpa keraguan, memperkuat kedudukan sebagai hadis otentik. Selanjutnya yaitu konsensus ulama tentang keabsahan hadis. Menurut At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Adz-Dzahabi itu menilai hadis ini hasan sahih. Lalu Syekh Albani menilai memasukkannya dalam jajaran hadis sahih. Konsensus ini menunjukkan validitas tinggi hadis dan kelayakannya sebagai dasar pembahasan tanggung jawab rakyat terhadap pemimpin, bahkan menjadi rujukan utama dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Selanjutnya yaitu riwayat pendukung dan prinsip umum. Banyak riwayat pendukung atau syawahid yang memiliki makna sama, meskipun dengan redaksi sedikit berbeda. Yang pertama yaitu kesamaan makna yang tersebar di banyak jalur menunjukkan bahwa ajaran ini merupakan prinsip umum dan tradisi Nabi SAW. Lalu yang kedua, ini memperkuat bahwa keberanian menyampaikan kebenaran adalah nilai yang benar-benar ditekankan dalam Islam. Pesan ini bukan hanya insidental, melainkan ajaran fundamental yang konsisten. Selanjutnya yaitu jihad moral atau mengingatkan pemimpin. Jihad moralnya yaitu ulama menjelaskan bahwa jihad dalam hadis ini adalah jihad moral, bukan fisik. Lalu selanjutnya nasihat tertinggi, yaitu Ibnu Hajar menyebutkan mengingatkan pemimpin sebagai nasihat tingkat tertinggi karena efeknya sangat luas. Lalu yang terakhir yaitu menyelamatkan masyarakat.
Orang yang berani mengingatkan pemimpin berarti menyelamatkan masyarakat dari kemungkaran yang lebih besar. Lalu ada adab dan keberanian dalam nasihat, yaitu Imam Nawawi menekankan bahwa ucapan benar kepada pemimpin harus dilakukan dengan adab dan hikmah, bukan dengan cara yang memperkeruh keadaan. Namun keberanian tidak boleh hilang. Sejarah Islam mencatat banyak ulama besar yang tetap mengingatkan pemimpin meskipun beresiko ditangkap atau disiksa. Keberanian seperti inilah yang dimaksud jihad moral. Relevansi hadis di era modern itu yang pertama itu sangat relevan di tengah isu korupsi, penyalahgunaan, dan kebijakan merugikan publik. Lalu yang kedua yaitu Islam mengajarkan bahwa kritik yang benar adalah bagian dari ibadah selama dilakukan dengan cara yang benar. Lalu yang terakhir yaitu mengingatkan pemimpin bukan pemberontak tetapi bentuk cinta terhadap keadilan dan masyarakat. Lalu yaitu jihad non-fisik dan maqasid syariah. Ulama kontemporer menyebut jihad jenis ini lebih berat dari jihad fisik, membutuhkan kejernihan hati, keberanian, argumentasi, dan niat tulus. Perjuangan melalui kata-kata, karya ilmiah, tulisan, nasihat, atau advokasi sosial. Semua termasuk jihad jika tujuannya menjadi keadilan dan menghilangkan kemungkaran. Dari sisi maqasid syariah, hadis ini sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keadilan. Ucapan benar adalah penjaga keadilan. Sahabat sekalian, hadis ini mengajarkan bahwa keberanian moral adalah jihad besar yang memerlukan ketegasan, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu menegakkan yang benar dan melindungi masyarakat dari kezaliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.